Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Arya Daniswara dan teman saya Muhammad Reza Fernanda. Di sini kita akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan, yaitu tentang sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Sebelum kita masuk ke kedua sistem pemerintahan itu, kita akan menjelaskan apa itu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan sendiri adalah suatu organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Selanjutnya kita akan menjelaskan yang sudah kita sebut tadi, yaitu pemerintahan parlementer dan pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan parlementer. Asal mula munculnya sistem pemerintahan parlementer berasal dari Inggris, yang pada umumnya yang selanjutnya akan dan seterusnya akan yang diikuti oleh negara-negara bekas jajahannya. Parlementarisme adalah sistem pemerintahan yang paling luas diterapkan dan tampak tepat jika pengalaman parlemen Inggris dijadikan acuan, karena sistem Inggrislah yang telah banyak memberikan contoh kepada banyak negara lain. Selanjutnya adalah parlementer di kerajaan Inggris didasari pada 8 prinsip, yaitu the spirit of constitutionalism, the limited constitutional monarchy, the sovereign queen resigns but she does not rule. Yang ketiga, the legal supremacy of the parliament with no judicial determination of constitutionality of legislation. Yang keempat adalah the individual and collective responsibility of cabinet minister. Selanjutnya, the rule of law and protection of the private right. Selanjutnya adalah the operation of government in accordance with the will of the people and the nation, the unitary system of government but respect for local autonomy and tradition, the slow gradual evolutionary change in the institution and practice of government. Ciri-ciri sistem parlementer adalah pemimpin eksekutif memiliki sebutan jabatan yang berbeda, yaitu Perdana Menteri, Premier, Konselir, Menteri Utama. Perdana Menteri dipilih oleh legislatif. Terdapatnya konsep penyatuan kekuasaan pada sistem parlementer. Perdana Menteri dan kabinetnya membentuk sebuah lembaga eksekutif secara kolektif. Ini kelebihannya, pengaruh rakyat terhadap politik sangat besar, sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen. Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat, maka pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Membuat kebijaksanaan bisa ditanya secara cepat sebab gampang terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas. Kekurangannya, keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai di negara tersebut sangat banyak. Banyak di sini maksudnya adalah banyak suara. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk jadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. Kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan mosi tidak percaya parlemen. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan presidensial yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Reza Fernanda. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat
melalui pemilihan umum atau pemilu. Asal mula sistem presidensial. Sistem pemerintahan presidensial pertama kali dianut oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara pertama yang menghancurkan tradisi monarki Eropa dan melepaskan diri dari kekuasaan kolonial. Penghancuran ini terjadi pada abad ke-18 ketika Inggris masih merupakan monarki terbatas dan teori pemisahan kekuasaan belum jelas. Konstitusi Amerika memberikan kesaksian terhadap pengaruh ini dan nampaknya ada typo ya Pak, terhadap pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh gubernur dan legislatur. Seorang presiden terpilih menggantikan raja atau gubernur sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Ciri-ciri sistem presidensial. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat proses pemilu, bukan parlemen. Ketiga, presiden mengangkat menteri dalam kabinet dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Presiden juga bisa memberhentikan menteri. Lalu keempat, para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Kelebihan dan kekurangan sistem presidensial. Kelebihan, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak bergantung pada parlemen. Lalu seorang menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet. Lalu legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif, sebab dapat diisi oleh orang luar, termasuk juga anggota parlemen sendiri. Lalu masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Misalkan masa jabatan Presiden Amerika Serikat selama 4 tahun, sedangkan Presiden Indonesia 5 tahun. Lalu akhir penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Kekurangan. Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas. Kedua, pengawasan rakyat lemah. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak. Keempat, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Lalu terakhir, pengaruh rakyat dalam kebijakan politik negara kurang mendapat perhatian. Sekian, terima kasih. Bisa dilanjut oleh rekan saya, Dani. Ya, itu adalah penjelasan singkat tentang sistem pemerintahan parlementer dan presidensil. Seperti yang kita tahu, presidensil sendiri adalah suatu sistem pemerintahan juga, dan parlementer adalah juga. Beberapa penganut contoh negara yang menganut sistem parlementer adalah Inggris, Kanada, dan Jepang. Inggris sendiri memiliki kepala negara adalah raja, dan ratu sifatnya simbolis, tidak dapat diganggu gugat. Di Inggris sendiri, UU dalam penyelenggaraan negara bersifat konvensi. Kekuasaan pemerintahan ada di tangan Perdana Menteri. Kabinet yang tidak memperoleh kepercayaan dari legislatif harus meletakkan jabatannya. Perdana Menteri sewaktu-waktu dapat mengadakan pemilu. Hanya ada 2 partai besar, yaitu konservatif dan partai buruh. Lalu di Kanada diakui secara resmi oleh Inggris melalui parlemennya sebagai sebuah negara yang sederajat dengan Inggris dalam persemakmuran. Kekuasaan konstitusional penuh diserahkan dari Inggris oleh Ratu Elizabeth II pada tahun 1982. Di bawah ini
Ya, seperti itu. Lalu badan pemerintahan utamanya adalah Majelis Perwakilan Rendah, Senat Parlemen Kanada di Ottawa sebagai badan pemerintahan utama yang terdiri atas Majelis Perwakilan Rendah dan Senat. Lalu contoh selanjutnya adalah Jepang. Konstitusi tahun 1946 menganggap kaisar hanya sebagai simbol kepala negara dan melimpahkan kekuasaan di tangan badan legislatif atau sering disebut di Jepang adalah Diet. Kepala pemerintahan Jepang adalah Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada Diet atau badan legislatif. Lalu Perdana Menteri membentuk kabinet yang anggotanya adalah anggota Diet. Sistem peradilan di negara Jepang meniru sistem peradilan di negara Prancis, Jerman, Inggris, yaitu dengan sedikit hakim. Mahkamah Agung merupakan peradilan terakhir untuk perkara banding. Sejak tahun 1945, Partai Demokrat Liberal berperan sangat besar dan membuat undang-undang karena selalu menang secara mayoritas di setiap pemilihan di Jepang. Selanjutnya adalah contoh negara yang menganut sistem presidensial, yaitu negara kita sendiri, Indonesia. Selanjutnya adalah Amerika Serikat, Swiss, dan Republik Cina. Di Indonesia sendiri, bentuk negara adalah kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas 35 provinsi, termasuk daerah istimewa. Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem presidensil. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada presiden. Parlemen pemegang kekuasaan eksekutif yang terdiri dari 2 kamar yaitu DPR dan DPD merupakan sekaligus anggota MPR. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan Badan Peradilan dan di bawahnya. Lalu di Amerika sendiri, badan eksekutif adalah presiden bersama para menteri. Masa jabatan presiden 4 tahun dan maksimal 2 periode. Presiden terpisah dari legislatif atau kongres. Presiden tidak dapat membubarkan kongres. Begitu juga kongres tidak dapat diberhentikan presiden. Mayoritas UU disiapkan pemerintah dan diajukan ke kongres. Presiden punya wewenang untuk membatalkan atau memveto rancangan UU. Veto presiden batal bila ditantang oleh 2 atau 3 anggota kongres. Adanya sistem check dan balance. Selanjutnya adalah di Swiss. Di Swiss sendiri juga menganut sistem presidensial. Di Swiss sendiri, Dewan Federal terdiri dari 7 anggota yang memiliki kekuasaan eksekutif dan juga bertindak sebagai kabinet. Menteri bertugas sebagai presiden untuk masa jabatan 1 tahun. Parlemen terdiri atas 2 bagian yaitu Dewan Negara bagian dan Dewan Federal. Swiss menerapkan sistem pemerintahan lokal atau Swapraja. Undang-undang yang diadopsi oleh Dewan Federal hanya dapat dipengaruhi jika selama 90 hari tidak ada petisi yang diajukan untuk melawannya. Ciri-ciri karakter presidensial di Republik Cina pernah memiliki 4 konstitusi yang diberlakukan pada tahun 1954, 1975, 1978, dan 1982. Menurut Konstitusi 1982, semua kekuasaan negara berada di tangan rakyat yang menjalankan kekuasaannya melalui Kongres Rakyat Nasional dan berbagai Kongres Rakyat Daerah. Kongres Rakyat Nasional adalah badan legislatif unikameral atau satu kamar. Kongres Rakyat Nasional memiliki wewenang resmi atas masalah penting yang dapat dipengaruhi oleh bangsa. Dalam Konstitusi 1954 dinyatakan bahwa kepala negara adalah Ketua Republik Rakyat Cina yang dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional. Akan tetapi Konstitusi 1975 menghapuskan kedudukan itu dan dipulihkan lagi pada Konstitusi 1982. Ketua Republik mewakili Cina dalam hubungan luar negeri, menjalankan undang-undang dan dekret serta menunjuk pejabat tinggi negara pada praktiknya. Yang berkuasa adalah para pemimpin partai komunis dan
Dewan Negara adalah badan tertinggi pemerintah negara yang terdiri dari Perdana Menteri, dua wakil Perdana Menteri, Menteri dari setiap departemen, ketua komisi, dan sekretaris jenderal. Dewan Negara merupakan badan administrasi. Pada tingkat pemerintahan daerah terdapat Kongres Rakyat Daerah dan Dewan Rakyat Daerah. Presidensial dan parlementer sendiri perbedaannya adalah kepala negara parlementer itu biasanya presiden atau raja. Kalau presidensial sesuai namanya pasti kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri, kepala pemerintahan parlementer adalah perdana menteri, presidensial adalah presiden, kabinetnya kabinet parlementer berasal dari parlemen dan disetujui oleh perdana menteri, dan kabinet presidensial merupakan pembantu presiden. Di eksekutif anggota parlemen, di parlementer ada, tetapi di presidensial tidak ada. Para parlementer sendiri, eksekutif bisa membubarkan parlemen, jika di presidensial tidak bisa. Di presidensial, eksekutif bisa membubarkan parlemen, tetapi di parlementer tidak bisa. Parlementer merupakan pusat kekuasaan, presidensial bukan pusat kekuasaan atau tidak ada pusat kekuasaan. Ya, pusat kekuasaan sebenarnya dipegang oleh presiden. Lalu presidensial parlemen mengatur urusannya sendiri, jika parlementer mereka tidak mengurusi urusannya sendiri, melainkan secara umum. Mungkin itu saja penjelasan kami tentang sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.